Setelah melihat ucapan Yao Lao dengan tatapan penuh kekejaman, setan tua Tianming menyadari bahwa pavilion bintang jatuh tak akan mundur. Karena hal itu, ia pun tersenyum. Lantas ia berkata, "Tampaknya, pavilion bintang jatuh tak akan bisa menghindari pertumpahan darah kali ini." Di sampingnya berdiri Guyu. Ia lantas ikut tersenyum dan berkata, "Bagus, ada banyak ahli di sini. Kita bisa sekaligus mengumpulkan beberapa jiwa." Di sisi Yao Lao, ekspresinya menggelap saat ia menatap kelompok Guyu. Dengan suara dalam, ia berkata, "Guyu dan iblis tua Tianming, serahkan padaku. Cailin, Qinglin, Xian, kalian bertiga hadang Banseng tingkat awal itu." Mendengar rencana itu, Cailin pun merasa terkejut. Meski Yao Lao adalah Banseng tingkat tinggi, baik Tianming maupun Guyu, mereka tidak lebih lemah darinya. Jika keduanya bekerjasama, Yao Lao jelas berada dalam posisi tertekan. Namun, Yao Lao hanya melambaikan tangannya. Ia tahu resikonya. Lantas ia berkata, "Lakukan seperti ini. Kalian semua harus berhati-hati." Setelah mengatakan itu, Yao Lao pun bergerak, dan dalam sekejap sudah berdiri di depan Tianming dan Guyu. Doji yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, mengunci keduanya. Merasakan tekanan dari auranya, Tianming dan Guyu pun tertawa. Lantas mereka berkata, "Yao Chen, kau benar-benar sombong jika berpikir bisa menghentikan kami berdua sendirian." Di sisi Yao Lao, ia mengabaikan ejekan itu. Ekspresinya tetap kelam saat doji yang menakutkan menyelimuti ruang di sekitarnya hingga terus bergetar. Merasakan tekanan Yao Lao itu, Tianming pun tertawa dan berkata, "Serang, ampuni yang menyerah, bunuh semua yang melawan." Setelah mendengar perintah itu, para ahli dari aliansi sungai yang mendalam segera menunjukkan niat membunuh mereka. Doji yang ganas meledak dari berbagai arah. Pada saat yang bersamaan, para ahli pavilion bintang jatuh mulai menyalurkan doji mereka. Ekspresi mereka mengeras saat menatap pihak aliansi sungai yang mendalam. Begitu keduanya sudah mulai bergerak, pertempuran besar pun terjadi. Kedua kubu bentrok hebat di udara. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh alam bintang. Setelah perang pecah, Tianming pun tertawa keras dan berkata, "Saudara Guyu, ayo kita turun tangan dan habisi Yao Chen." Guyu pun mengangguk gelap. 2 tahun lalu, ia sudah berniat menghancurkan pavilion bintang jatuh. Sebelum melancarkan serangannya, Tianming pun tertawa aneh dan berkata lagi, "Sudah lama aku tidak bertarung. Bahkan tulangku terasa kaku. Tapi menggunakan Banseng tingkat tinggi sebagai hadiah setelah keluar dari retreat, sungguh menyenangkan." Setelah mengatakan itu, ia pun segera melesat menuju Yao Lao. Tangannya menembus ruang kosong, meraih tenggorokan Yao Lao. Atas hal itu, Yao Lao mendengus dingin ketika merasakan serangan cepat dan kejam itu. Ia tak menghindar, dan malah meninju kepala Tianming dengan kekuatan mengerikan. Jelas, ingin bertukar nyawa. Di sisi Tianming, ia sembari menarik tangannya dan mundur secepat kilat, ia berkata, "Nyawaku jauh lebih berharga daripada milikmu." Melihat Tianming yang mundur, Yao Lao hendak mengejar. Namun tiba-tiba, kabut hitam menerkamnya. Rantai hitam menembus kabut, memotong ruang dan meninggalkan banyak retakan gelap. Atas hal itu, Yao Lao berseru, "Enyah!" Telapak tangan meraih udara kosong, menghentikan ruang dan menangkis rantai itu. Tubuhnya kemudian menyala dan menerjang masuk ke kabut, meninju titik tertentu. Atas tinju itu, Guyu pun terpental keluar dari kabut. Melihat Guyu yang kewalahan, Tianming pun segera berteriak, "Serang bersamaan!" Guyu pun mengangguk, lalu mereka berdua menyerang bersamaan. Doji mengerikan mereka melesat seperti naga buas yang meruntuhkan ruang di sekitarnya. Saat Yao Lao menahan Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga Hell of Soul memperhatikan pertarungan kacau di bawah. Ia hendak turun tangan, tapi tiba-tiba petir 7 warna menyambar dari langit. Atas hal itu, matanya dingin. Ia pun menghancurkan petir itu dengan lambaian lengan, lalu melirik sumbernya. Ia mengamati sekitar
dan segera menemukan seekor piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki yang memancarkan tekanan menakutkan. Melihat hal itu, ia pun merasa terkejut. Lantas ia berkata, "Seven Colored Heaven Swallowing Python." Setelah mengatakan itu, ia hendak menyerang. Akan tetapi, pilar doji yang mengandung racun mematikan tiba-tiba melesat ke arahnya. Atas serangan itu, ia pun mengepalkan tinju dan memadatkan ruang untuk memperkuat pilar dojinya, lalu menjadikan jarinya dan menghancurkan serangan itu. Setelah pilar itu hancur, segera suara misterius terdengar. Tianjun ketiga menatap dan melihat seorang wajah berbaju hijau melayang di udara. Dengan wujud ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki di belakangnya. Melihat itu, Tianjun ketiga pun terkejut dan berkata lagi, "Ular surga kuno." Melihat keduanya memiliki kekuatan spesial, Tianjun ketiga pun tertawa dingin dan berkata, "Hari ini, pavilion bintang jatuh pasti dimusnahkan." Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergerak seperti bayangan dan tiba di hadapan Jinglin. Ia pun segera membentuk lapisan kristal menggunakan dojinya dan menghantamkannya ke arah Jinglin. Atas hal itu, Jinglin pun terkejut oleh kecepatannya. Saat itu, sosok lain muncul di hadapannya. Dan bang, tangan Tianjun ketiga menghancurkan dusun di bawah kendali Jinglin menjadi daging cincang. Setelah berhasil menghancurkan dusun yang dikendalikan Jinglin, Tianjun ketiga pun bergumam, "Murid bunga ular 3 giok hijau legendaris. Tak heran, dia bisa mengendalikan jiwa Ancient Heaven Dragon." Setelah bergumam, ia hendak menyerang lagi. Akan tetapi, serangan Cailin dan Xiaoxian segera menghampirinya. Sementara pertempuran besar mengguncang alam bintang, gunung di belakang tetap sunyi seperti biasa. Sebuah pintu batu besar berdiri tenang. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sebuah retakan. Dan seketika itu juga keheningan pun lenyap. Bersamaan dengan retakan itu, sesuatu seakan mulai terbangun dari kedalaman gunung. Kembali ke medan pertempuran, 3 sosok melesat di langit bagaikan kilat. Doji mereka memunculkan riak menyeramkan yang membentuk cincin ke segala arah. Di tengah pertempuran itu, setan tua Tianming menstabilkan tubuhnya, menahan darahnya yang bergolak. Ia pun menatap Yao Lao yang tampak muram. Lantas ia berkata, "Yao Chen, sekuat apapun kekuatan spiritualmu, apa kau pikir bisa menandingi kami berdua sendirian?" Sementara Guyu di samping, tangannya mengepal, hatinya sedikit terguncang. Ia tahu jika ia sendirian, Yao Lao bukan tandingannya. Kekuatan spiritual mereka jauh melampaui miliknya. Lantas ia pun bergumam, dikabarkan alkemis zaman kuno amat hebat karena kekuatan spiritual mereka luar biasa. Yao Chen ini mungkin sudah berada di negara surgawi di antara 4 negara spiritual besar. Manusia, jiwa, surgawi, dan bahkan di Central Plains, sulit menemukan banyak orang di tahap ini. Setelah gumaman itu, Guyu dengan penuh ketegangan pun berkata, "Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu, hancurkan dia. Dia tak akan bertahan lama." Tianming pun mengangguk. Ia tertawa aneh dan menjawab, "Rasanya menggairahkan bisa membunuh banteng tingkat tinggi." Setelah mengatakan itu, ia pun segera membentuk segel. Doji abu-abu melonjak ke segala arah, membentuk sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Wajahnya tak nyata, tapi aura mengerikannya mematikan. Segera, ia pun berseru, "Telapak langit yang mendalam." Bersamaan dengan teriakan itu dilontarkan, tangan Tianming menghantam Yao Lao. Sementara sosok ilusi bergerak bersamaan. Gelombang angin menakutkan membekukan jiwa, disertai ledakan sonik yang menghantam Yao Lao tanpa ampun. Atas serangan itu, doji Yao Lao melonjak, membentuk telapak api setinggi 1000 kaki, bertabrakan dengan telapak ilusi. Dan bang, ledakan dahsyat mengguncang langit. Badai doji menyapu dari titik benturan, menghancurkan gunung menjadi debu. Atas benturan itu, Tianming terhuyung mundur, auranya melambat, wajah pucatnya semakin memucat. Meski Tianming terguncang, Yao Lao tak punya waktu untuk bernafas. Darah dan chi bergolak, tubuhnya memaksa menahan benturan.
ketika sosok hitam membesar di matanya. Gelombang telapak tangan yang tajam dan dingin menyerangnya lagi. Dan bang, meski kuat, bentrokan dengan Guyu membuat tenggorokannya terasa panas. Tapi ia hanya bisa menelan darah dan bertahan. Ketiganya setara, dan Yao Lao jelas bukan tandingan mereka berdua. Di sisi lain, teriakan ular yang penuh sakit tiba-tiba memecah langit. Cailin, 7 warna surga menelan piton, terhempas oleh telapak tangan Tianxun ketiga. Sisiknya hancur, darah menyembur bagai badai. Melihat itu, Xiao pun berteriak, "Cailin!" Tubuhnya mundur. Ia segera mengerahkan dojinya. Lantas ia berteriak, "Bencana racun yang menyedihkan." Segera kilatan dingin menyambar matanya. Cairan merembes dari poison pill. Gelombang kabut putih meletus, melesat ke Tianxun ketiga. Dan bang, tepat ketika cairan itu melesat, sosok hitam menebar. Lengan Tianxun ketiga menabrak tubuh halus Xiao. Atas tabrakan itu, tubuhnya pun melayang mundur, dan ia pun segera memuntahkan darah. Meskipun terlempar, cairan beracun yang dikerahkan Xiao berhasil mendarat di jubah Tianxun ketiga. Jubahnya pun segera berubah menjadi abu. Racun menggerogoti daging, tulang terlihat. Atas hal itu, dengan kejam, ia memotong lengannya sendiri. Atas hal itu, Tianxun ketiga menatap Xiao dan berkata, "Kamu memang punya kemampuan, sehingga membuatku memotong lenganku sendiri. Akan tetapi, hidupmu akan jadi bayarannya." Setelah mengatakan itu, ia bersiap untuk mengejar. Tapi, sosok hijau datang menghalangi. Doji menahan langkahnya. Atas hambatan itu, Tianxun ketiga tertawa dingin, tak gentar. Jinglin hanyalah hambatan kecil. Dan segera, bang 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 bang. Jinglin menahan serangan dahsyat, terlihat menderita. Tanpa bantuan murid bunga ular 3 gio hijau, dia pasti terluka parah. Kembali ke pertempuran Yao Lao. Guyu dan Tianming menekan Yao Lao. Mereka pun berkata, "Yao Chen, masih mau terus berjuang?" Yao Lao yang terjepit perlahan kelelahan. Serangan dan pertahanannya menyusut. Dihadapkan tawa sinis Tianming. Wajah Yao Lao mengeras, namun ia tak berani mengalihkan fokus. Dan bang, ketika Yao Lao mencoba memusatkan diri, bunyi ledakan terdengar dari kejauhan. Jinglin tak mampu menandingi Tianxun ketiga dan diserang. Ilusi Heaven Sprint di belakangnya hancur paksa. Adegan itu membuat bulu kuduk Yao Lao berdiri. Gerakannya pun melambat. Sebuah bayangan menyelinap dari belakang dan telapak besar menghantam punggungnya. Atas serangan tiba-tiba itu membuat separuh tubuh Yao Lao mati rasa. Ia memuntahkan darah dan terhempas ke alun-alun. Atas keberhasilannya itu, Tianming pun berseru, "Anggota Pavilion Bintang Jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Kalau masih ngotot melawan, aku tak segan membunuh kalian semua." Atas teriakan itu, wajah para ahli berubah suram dan putus asa. Penonton merasakan kesedihan. Pavilion Bintang Jatuh akan dihancurkan oleh aliansi sungai yang mendalam dan Half Soul. Di sisi Tianming, ia tersenyum puas melihat suasana mereda, lalu menatap wajah pucat Yao Lao yang berjuang bangkit. Dengan dingin, ia berkata, "Yao Chen, ingat nasibmu hari ini sepenuhnya kesalahanmu sendiri. Kau memilih menelan pil pahit daripada ambil jalan mudah." Di sisi Yao Lao yang berusaha bangkit, ia menyeka darah di sudut mulut. Matanya menyala ganas, sedikit gila. Melihat tatapan ganas Yao Lao itu, Guyu pun segera memerintahkan. Ia berseru, "Bunuh dia. Lambat laun situasinya akan bisa berubah." Atas perintah itu, Tianming pun menatap kilatan di mata Yao Lao, lalu menyetujuinya. Mereka pun bersiap melancarkan serangan pamungkas. Namun tiba-tiba, sebelum aksinya dilancarkan, seluruh alam bintang bergemuruh, gunung-gunung bergoyang, seperti gempa. Merasakan itu, Tianming dan Guyu memandang heran saat sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang meledak. Pecahan batu berterbangan, dan gelombang api dahsyat seperti mampu menghancurkan dunia, menyapu pegunungan melonjak ke arah mereka. Lautan api itu disertai teriakan yang menggema. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik pavilion saya akan mati. Aura penuh tekanan itu menyebar secara kilat.
membuat Tianming dan Guyu terdiam ngeri. Kejutan dan ketidakpercayaan tergurat di wajah mereka. Mereka pun berseru, "Apa? Dou Sheng? Bagaimana mungkin?"